Kalau isi rekaman itu benar, maka publik itu sedang menyaksikan sebuah ironi yang besar. Bertahun-tahun, para pendukung Ba'alawi diarahkan untuk percaya bahwa polemik nasab ini hanyalah ulah segelintir orang yang tidak suka dengan habaib. Makanya mereka memframing kebencian. Tetapi dalam rekaman yang beredar saat ini justru muncul pengakuan yang berbeda. Bahwa jalan damai sebenarnya pernah terbuka. Bahwa ada ulama yang berusaha menjadi jembatan. Dan bahwa ada nasihat yang disampaikan juga. Namun ketika nasihat itu tidak didengar, konflik yang semula yang seharusnya bisa diredam justru berubah menjadi gelombang yang makin besar dan sekarang sulit untuk dikendalikan. Yang lebih mengejutkan lagi, persoalannya bukan lagi kitab nasab, bukan lagi soal dokumen, bahkan bukan lagi soal DNA. Yang muncul dalam rekaman ini adalah krisis kepercayaan. Ada pengakuan bahwa sebagian muhibin itu mulai mundur. Ada kekhawatiran bahwa simpati publik terus menurun. Dan ada penyesalan bahwa sebenarnya peluang untuk menyelesaikan masalah polemik nasab itu justru sejak awal tidak dimanfaatkan. Nah, kalau rekaman ini autentik, ya, maka pertanyaan besar bukan lagi siapa yang menang yang dalam polemik nasab ini, bukan. Pertanyaannya jauh lebih penting. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab ketika konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan berubah menjadi krisis legitimasi yang merugikan komunitasnya sendiri, yaitu Ba'alawi. Apakah ini murni akibat kajian tesis keimat, atau justru karena ada elit yang terlalu percaya diri sehingga mengabaikan nasihat para ulama yang mencoba untuk membuka pintu perdamaian? Itu aja. Ada bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Robi Ta'ala itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak, udah kelar dari dulu, udah imat udah selesai dari dulu. Dari awal anak nggak terlibat kajian imat itu. Begitu muncul ribut, anak cari imat itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Ba'alawi. Dia bilang iya waktu itu, iya nggak membatalkan, cuma aja kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke imat dan bilang iya. Dan ketika itu, Ana mikir, masa Robi Ta'ala nggak ingat sama Ana kan? Ana sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik. Masa Habib Taufik nggak ingat sama Ana? Kemudian ngubungin Ali Badri gimana? Barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Ana nunggu sampai berbulan-bulan nunggu, sampai Ana nulis serial di Facebook sampai hatam itu. Ana nunggu, mana Robi Ta'ala kok nggak ada yang ngubungin Ana, saya? Ana bisa pengaruhin imat. Tapi Abi Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, kroco-kroco, tambah jengkel imat. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Abi Taufik. Imat marah, jengkel, dan kelompok-kelompoknya yang lain jengkel. Akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat Ana. Ana dari awal sudah bilang jangan batalkan. Akhirnya mereka langsung batalkan nasab Ba'alawi. Tak telepon nggak diangkat, tahu ya nggak dibalas. Ya sudah, Ana sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya Ana untuk bantu habaib supaya masalah ini selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Artinya kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari dimanapun berada. Kalau rekaman yang barusan itu saya tayangkan itu benar adanya, maka ada satu fakta yang sangat mengejutkan untuk kita semua pahami. Di mana selama ini banyak orang mengira polemik nasab Ba'alawi itu membesar itu karena tesis keimat. Tapi dari isi rekaman itu justru muncul narasi yang berbeda. Ini kita bisa menganalisis dari sudut pandang pola narasi yang disampaikan di dalam rekaman itu. Bahwa konflik ini sebenarnya pernah memiliki peluang untuk diselesaikan. Dan kalau kita catat
tanggal ya pernah Kiai Imad sampaikan bahwa ada upaya Kiai Badri Pasuruan itu memfasilitasi pertemuan antara Robito Alawiyah dengan Kiai Imad. Itu di tahun 2023, itu bulan Juli kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa cek lagi di klarifikasi dari Kiai Imad. Dan waktu itu Kiai Imad memberikan jadwal memberikan rincian tanggal-tanggal berapa aja itu Robito Alawiyah itu berdebat dengan Kiai Imad. Ini jauh sebelum debat yang ada di Banten, yang akhirnya di-framing oleh Kibin bahwa Kiai Imad itu Al-Kaburi. Nah, ketika debat di Pasuruan, undangan Pasuruan, Kiai Imad bersedia untuk hadir, namun Robito Alawiyah itu menolak. Ini artinya relevan dengan isi rekaman itu, dan memang benar adanya bahwa memang ada upaya untuk menyelesaikan polemik nasab. Dan ada ulama juga yang mencoba menjadi jembatan, bahwa ada nasihat juga yang pernah disampaikan. Nah, namun sayangnya kesempatan itu diduga tidak dimanfaatkan oleh Pak Taufik Assegaf selaku Ketua Robito Alawiyah. Ya. Nah, kalau misalkan benar demikian teman-teman, maka pertanyaan besarnya itu bukan lagi apakah Kiai Imad itu benar atau salah. Ini kita abaikan dulu itu, ya. Bukan lagi Mbak Alawi benar atau salah. Pertanyaan yang jauh lebih penting itu adalah mengapa? Ini kan pertanyaannya yang paling kita harus kritisi ya. Mengapa jalan damai yang disebut-sebut sudah terbuka justru gagal ditempuh dan tidak dimanfaatkan oleh Pak Taufik Assegaf? Dan benarkah memang nasihat dari Kiai Badri Pasuruan itu diabaikan hingga akhirnya polemik nasab ini berubah menjadi bola salju yang terus membesar? Dan kajian tesis Kiai Imad ini sekarang posisinya secara akademik bukan lagi milik Kiai Imad. Ini sudah menjadi milik publik, dan publik untuk itu berhak untuk menganalisis, berhak untuk menyimpulkan, dan berhak untuk memutuskan. Ini kita bicara secara sosial, ya. Beda dengan perkara secara nasab, gitu ya. Nah, yang pertama saya mau jelaskan, ya, ringkasan isi rekaman yang bisa kita analisis, ya. Jadi kalau kita bicara, kita bedah pembahasan yang dalam rekaman itu. Yang pertama adalah ada upaya mediasi yang disebut pernah dilakukan oleh Kiai Ali Badri. Kemudian kedua, kekecewaan karena ada pihak tertentu dianggap tidak memanfaatkan jalur damai. Kemudian ada keluhan terhadap sikap sebagian pihak Habaib ataupun Ba'lawi. Kemudian permintaan agar ada permintaan maaf terbuka sebagai jalan rekonsiliasi. Dan kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan akan mengurangi simpati publik terhadap Habaib. Artinya fokus percakapannya lebih banyak pada manajemen konflik sosial, bukan pada pembuktian ilmiah tentang nasab. Oke, kita akan bedah lebih dalam terkait isi rekamannya ya. Yang pertama, kita melihat variabel yang muncul ketika Kiai Ali Badri diposisikan sebagai mediator. Dan berulang kali di dalam narasi itu bahwa Kiai Badri itu bisa mempengaruhi Kiai Imad, ya. Artinya bisa bantu mendamaikan juga, ya. Bahkan disebut juga menunggu untuk dihubungi oleh Pak Taufik Assegaf. Nah, maknanya apa? Kiai Ali Badri diposisikan sebagai figur yang dianggap mampu ataupun memiliki akses ke berbagai pihak, bahkan bisa mempunyai pengaruh terhadap keturunan Wali Songo. Dan beliau tampil sebagai pihak yang sedang menyerang, ya. Beliau tidak tampil sebagai pihak yang sedang menyerang, ya, dianggap sebagai titik netral kan gitu. Kemudian beliau dilihat ataupun tampil sebagai figur yang mampu dan merasa punya peluang damai, tapi peluang itu tidak dimanfaatkan oleh Pak Taufik Assegaf. Nah, kalaupun ini benar, maka rekaman ini memperlihatkan bahwa konflik tidak selalu dipahami sebagai
Ba'alawi versus Keimat atau Ba'alawi versus pendukung Keimat. Tapi juga ada kelompok yang memang berusaha untuk menjadi jembatan, ya. Kemudian kedua, variabel kedua, ya, masalah utama itu sebenarnya bukan di dalam kajian tesis Keimat. Masalah utamanya adalah respon terhadap kajian itu. Nah, ini yang penting untuk kita bisa pahami. Dalam dalam percakapan ataupun rekaman itu muncul beberapa kali disebut, ya, dari awal sudah dibilang jangan dibatalkan. Dan Keimat menjawab itu hanya cuma kajian, ya. Nah, narasi yang muncul di dalam rekaman itu menurut pembicaraan, ya, awalnya kajian Keimat ini belum otomatis dianggap pembatalan total nasab. Ini di awal-awal, di tahun 2022 lah katakan seperti itu, ya. Tapi karena eskalasi konflik sosial dan emosional akhirnya diposisikan menjadi semakin keras. Artinya respon terhadap tesis Keimat itu justru emosional dan inilah menjadi konflik sosial. Inilah yang membuat publik itu semakin memperbesar polemik nasab sampai hari ini. Nah, kalau ini benar demikian, maka penyebab konflik menurut, ya, rekaman pembicaraan itu bukan hanya diisi penelitian saja, tapi juga tentang respon daripada Robito Alawiyah. Kemudian respon emosional dari tokoh-tokoh habaib, ya. Kemudian respon pendukung, ya, daripada habaib, baik itu kibin-kibinnya ataupun buzzer-buzzernya. Nah, variabel ketiga yang kita bahas, emosional, di dalam respon itu sangat dominan, ya. Ketika ada yang bicara tentang dendam, kebencian, menghina, memojokkan, dan seterusnya, ya, artinya apa? Konflik yang awalnya bersifat akademik ini berubah menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama itu disebut sebagai perdebatan data dan fakta, kitab-kitab nasab, sejarah, dan seterusnya. Kemudian tahap kedua itu akhirnya ada sebuah perdebatan otoritas, ya, menggunakan otoritas ulama zaman dahulu, ulama-ulama dunia, bahkan menyebut juga ulama Nusantara seperti Senawi Al-Bantani, kemudian menyebut juga Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan, yang mengakui nasabnya habaib dan seterusnya lah. Itu ada sebuah pendekatan ataupun bantahan mereka menggunakan otoritas ulama. Nah, kemudian tahap ketiga itulah konflik identitas kelompok. Ini yang memperbesar polemik nasab sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah tahap keempat itu adalah konflik emosional. Dan inilah yang mereka bantah dan mereka argumenkan, ya, terkait nasab Ba'alawi. Nah, pada tahap emosional ini biasanya argumennya sudah bukan lagi faktor yang utama lagi, data bukan lagi faktor yang utama lagi. Nah, kemudian terakhir, ini yang membuat indikasi krisis kepercayaan publik. Bahwa di rekaman tersebut, Kiai Badri menyebut ini banyak orang-orang yang sudah mundur dari Muhyiddin, ya. Muhyiddin sudah nggak mau lagi berurusan dengan Ba'alawi, ya. Muhyiddin mulai mundur, ya. Nah, kalau memang ada pernyataan seperti benar, maka pembicaraan itu sedang mengungkap kekhawatiran, ya, mengenai penurunan loyalitas, kemudian penurunan kepercayaan, kemudian berkurangnya simpati publik. Nah, kalau kita bisa pahami, Kiai Ali Badri itu, ya, artinya beliau itu merasa Ba'alawi menyerang keturunan Wali Songo yang menyebut tidak ada lagi keturunan Wali Songo hari ini. Tapi di sisi lain, Kiai Badri itu juga masih percaya dengan nasabnya Ba'alawi gitu kan. Artinya ini adalah dua sisi yang memang membingungkan di dalam pandangan Kiai Ali Badri gitu kan. Nah, kalau misalkan ada pernyataan nasab terbukti salah, ya harusnya itu ada sebuah bantahan yang logis yang bisa diberikan oleh klan Ba'alawi.
artinya di sini kita bisa melihat bukan bukan apa ya, bukan nasabnya yang sahih atau nggak sahih, tapi dukungan publik ini mulai berkurang, ya. Artinya apa? Di sini ada faktor-faktor yang akan terganggu, ya, faktor ekosistem dakwah, kemudian faktor sosial, kemudian faktor ekonomi, faktor kedekatan, atau mungkin faktor yang lain, misalkan ada yang berbesaran dengan Ba'alawi atau dengan Habib ataupun istrinya Habib, Habibah gitu ya, dan seterusnya. Itu akan terpengaruh semuanya. Sehingga konflik ini akan menjadi berkepanjangan dan memang posisi polemik nasab hari ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh satu orang yang ingin mendamaikan. Kalau ya di sisi lain Pak Taufik Assegaf itu mau mendengarkan nasihat dari Kiai Badri misal gitu ya, mungkin polemik nasab ini tidak akan sebesar sekarang ini. Ya, polemik nasab ini membesar akibat ya ulah mereka sendirilah, kesombongan mereka sendirilah. Ya, bukan Kiai yang benci dengan Habaib, itu bukan. Ya, bukan bukan masalah pro Kiai itu balas dendam atau sakit hati ataupun bukan itu ya. Jadi memang pihak Robito Alawiyah ini yang memang dengan kesombongannya sudah tidak mau lagi mendengarkan ulama-ulama yang memang sebenarnya sudah menasihati. Ya mungkin nggak hanya Kiai Ali Badri, mungkin banyak ulama-ulama yang sudah menasihati, tapi karena memang kastanya lebih tinggi, lebih mulia, ya mungkin menganggap kiai ulama itu ya tidak semulia peran mereka gitu ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada analisis kita hari ini adalah kalau ya rekaman itu akurat atau rekaman itu benar, maka pesan yang muncul itu bukan nasab Ba'alawi itu terbukti benar atau nasab Ba'alawi terbukti salah, melainkan konflik nasab yang telah berkembang dari perdebatan akademik menjadi konflik sosial emosional. Karena ulah mereka sendiri yang tidak mau menjawab tesis Keimat, yang tidak mau berdebat dengan Keimat, yang lari dari kenyataan. Sehingga berpengaruh terhadap menurunnya simpati publik. Dan adanya keyakinan bahwa jalur rekonsiliasi itu sebenarnya juga pernah ada dan pernah terbuka, tapi tidak berhasil dimanfaatkan. Ini peluang mereka. Jadi kalau misalkan sekarang publik itu lebih luas memahami polemik nasab, ya itu bukan salahnya kita. Ini salah daripada pihak Robito Alawiyah yang acuh terhadap nasihat-nasihat ulama atau kiai kita. Benar atau salahnya, motifnya apa Kiai Badri dalam mediasi ini, yang jelas berupaya untuk mendamaikan antara pro tesis Keimat dengan pro Ba'alawi. Namun ya sekali lagi Ba'alawi dengan jumawanya merasa hebat, merasa tidak butuh, ya merasa bisa membuktikan, namun hanya chaos juga, tidak bisa membuktikan. Dan inilah bahan yang nanti akan kita bahas ya di episode berikutnya, karena kita akan membuat trilogi episode yang nantinya di ujung nanti di episode ketiga itu akan membedah secara langsung fakta ya di balik debat nasab di Banten yang belum pernah terungkap di publik. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, kita nantikan di episode kedua dan episode ketiga nanti. Di episode ketiga nanti kita akan podcast dengan dua narasumber yang memang mengetahui dan kebetulan juga panitia di dalam debat Banten. Kita akan mengetahui bagaimana fakta dan cerita di balik debat Banten ya yang akhirnya melahirkan sebutan Keimat Al-Kabuli. Dan kita akan nantikan yang Al-Kabuli itu Keimat atau pihak Robito Alawiyah. Demikian dari saya, kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.